Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, Pak mau tanya kabarnya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Mantap. Tepuk tangan. Jadi, Pak mau cek dulu ya. Pak mau cek dulu apakah anak-anak masih tetap semangat atau tidak? Semangat. Kita telah, tidak hebat, tidak takut, tidak gentar, karena ini sukses. Mantap. Semangatnya luar biasa. Jadi, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ya, Pak meminta dulu pada salah satu siswa, yaitu ketua kelas, untuk membawa kita doa pembuka. Pak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam surga, puja serta puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat. Ini saja doa dan permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Nama-Mu kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, kita tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ini Pak mau absen dulu ya. Maria Enfiri, Hadir, Pak. Laura Rosoba. Hadir Pak. Oke, jadi hari ini kita hadir semua. Jadi tidak ada yang tidak hadir, hadir semua. Luar biasa. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Pak mau tanya dulu, kira-kira ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita sebelumnya? Ya, kita belajar kira-kira pembelajaran kita sebelumnya kita belajar tentang apa? Ayo, mungkin ada yang masih ingat? Ya, silakan Nona berdiri. Kita belajar tentang apa? Pembelajaran sebelumnya. Belajar tentang menu dan ikon pada aplikasi perangkat lunak pengolah kata atau Microsoft Word. Oke, tenang. Ya, mantap. Ya. Jadi, pembelajaran kita sebelumnya yaitu belajar tentang menu dan ikon pada aplikasi perangkat lunak pengolah kata atau Microsoft Word. Nah, ada yang masih ingat tidak? Coba sebutkan salah satu bagian menu yang dapat diaktifkan pada Microsoft Word. Ini menu yang aktif pada menu salah satunya, coba disebutkan. Angkat tangan. Ya, Nona dulu. Iya, menu home. Tepuk tangan. Ada yang bisa angkat tangan? Ya, Nona. Iya, menu review. Ya, ada lagi? Ya, Nona. Menu page layout. Menu page layout. Ya, menu page layout atau layout. Ada lagi? Ya. Menu mailings. Menu my links. Ya, tepuk tangan. Ya. Pertanyaan berikut, ya. Apa kegunaan dari menu page layout? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Nona silakan berdiri. Digunakan untuk mengatur format dokumen dan untuk mengatur kertas yang akan kita gunakan untuk mencetak. Oke, tepuk tangan. Silakan tepuk tangan. Ya. Nah, yang berikut, pertanyaan yang berikut, ya. Apa kegunaan menu mailing list? Ya, Nona. Silakan. Menu MyLinks digunakan untuk membuat dan mengelola surat menyurat dari pengirim ke penerima surat. Oke, tepuk tangan. Ya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini Pak minta satu laki-laki. Ya. Ini pertanyaannya itu apa kegunaan dari menu view? Ayo angkat tangan. Ya, silakan berdiri. Noel. Menu view digunakan untuk menampilkan dokumen agar mempermudah pemeriksaan sebelum dicetak. Oke, mantap. Jadi ya, perangkat lunak pengolah kata ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita ya, sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kita lihat pada tampilan yang ada di depan ya, kita lihat di situ capaian lulusan kerja. Di sini gambarnya
ada anak sekolah ya. Nah, bagaimana ketika kita selesai sekolah nanti capaiannya seperti apa ya. Lalu yang berikut ini. Jadi perhatikan tulisan yang ada di depan ini ya. Ada di depan ini ada 5 jenis. Coba kita baca sama-sama, ayo. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Mantap. Jadi masa depan itu bagi mereka yang sudah menyiapkannya hari ini. Bahwa ada itu masa depan ketika kita sudah menyiapkannya hari ini. Begitu ya. Nah, ini permasalahannya ya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Sekarang Pak mau tanya ini persoalan ini. Jadi dari jenis huruf yang ada di depan ini itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda toh? Iya, beda toh? Beda. Nah, iya. Ini Pak mau tanya ini kira-kira yang baris pertama itu perbedaannya apa dari yang 4 itu? Sekarang yang urutan kedua, yang baris kedua, Pak minta yang satu nih, ya. Huruf yang bercetak miring, Pak. Oke, huruf yang bercetak miring, mantap ya. Tepuk tangan. Sekarang yang barisan ketiga, ayo paling belakang, ya. Hurufnya warna, Pak. Huruf yang berwarna, ya mantap, bagus sekali. Yang urutan keempat, ayo, ya Nona. Garis bawah, Pak. Garis bawah, ya bagus sekali garis bawah. Tepuk tangan. Ya. Sekarang itu yang terakhir itu coba kita lihat, itu dia lain sendiri dia. Berarti dia itu ada beberapa di situ ya. Ya. Siapa yang bisa? Ayo. Siapa? Oke Nona, silakan berdiri. Tebal, miring, garis bawah, warna. Iya, tebal, miring, garis bawah dan berwarna. Iya, silakan. Pada kompetensi dasar. Nah, tujuan pembelajaran kita di situ yang pertama menunjukkan menu dan ikon pembuatan cover pada Microsoft Word. Lalu yang kedua menjelaskan langkah-langkah menyimpan dokumen. Terus yang ketiga yaitu menjelaskan langkah-langkah membuat cover buku yang menarik. Nah, kita lanjut. Sekarang kita menonton video pembelajaran ya. Silakan dibuka video pembelajaran yang ada di komputernya masing-masing. Pelajarannya, oke. Yaitu kita akan membuat cover dalam model dan bentuk yang lain dengan menggunakan Microsoft Word. Ini adalah contoh cover yang didesain dengan Microsoft Word. Ada beberapa variasi warna dari desain yang sama. Mungkin tampilan jadinya akan seperti ini. Nah, ini contoh desain cover dengan Microsoft Word yang pertama seperti ini. Atur marginnya, klik pada menu margin, kemudian silakan pilih pada custom margin. Untuk marginnya di bagian atas ini semua kita isi saja dengan 0 seperti ini, baik atas, bawah, kiri, dan kanan 0 semua, klik OK. Nah, jika keluar notifikasi seperti ini, klik saja pada tombol fix yang ini. Jadinya adalah marginnya 0,3 seperti ini. Ini adalah defaultnya paling terendah yang disarankan oleh Microsoft Word. Klik saja OK. Selanjutnya untuk desain cover tadi yang paling pertama kita buat adalah sebuah segitiga segitiga. Caranya klik stabilizer, pilih pada menu set, pilih pada segitiga yang ini, kemudian buatlah sebuah segitiga pakai tutorial. Klik logonya, kemudian klik tombol insert. Nah, maka logo masuk ke dalam lingkaran. Oke, selesai sudah desain sampul atau desain cover yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kalau mau tanya nih ya, menarik tidak tadi video pembelajarannya? Menarik, Pak. Tepuk tangan dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut pada
materi pembelajarannya ya. Materi pembelajarannya yaitu kita lihat di lembaran berikut. Materi pembelajarannya yaitu pada bab 1 pengenalan Microsoft Word. Jadi bagaimana langkah-langkah kita memasuki pembuatan cover buku yang menarik. Jadi yang pastinya kita harus membuka Microsoft Word, menu Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Nah, saya yakin bahwa kalian semua sudah bisa membuka program aplikasi Microsoft Word. Dan langkah pertama kita, tapi Pak ulang lagi supaya kita seragam, serentak masuknya. Jadi langkah pertama itu seperti yang ada di depan, ya. Terus yang berikut, ya, kita melihat jendela editor pada Microsoft Word. Nah, jadi ini lembaran editor Microsoft Word. Nah, dia bagi lembar kerja dengan materi pembelajaran hari ini ya. Ya, untuk videonya silakan ditutup videonya. Ya, oke. Sekarang kita membuka LKPD-nya ya. Kita membuka LKPD-nya. Ya. Jadi sebelumnya ini Pak mau bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. ya 4 yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan ini kelompok ini Pak sudah bagi. Nah, ketua kelompok yang ada di yang di kelompok 1 siapa ketua kelompoknya kan? Ya, kelompok 1. Ya. Nah, yang kelompok 2 ketua kelompoknya siapa? Ya. Kelompok 3 ketua kelompoknya siapa? Ya, kelompok 3-nya ini. Kelompok 4 siapa ketua kelompoknya? Ya, ya, bagus sekali. Ya, itu tepuk tangan dulu ketua kelompok. Ketua kelompok ini nanti akan mengkoordinasikan ya anggota kelompoknya. Ya, jadi di LKPD ini sebentar. Di sini ada soal-soal atau materi yang didiskusikan. Bisa kamu cari di internet sebentar, ya ditulis dan itu nanti akan dipresentasikan, akan diberikan kepada masing-masing kelompok nanti materinya apa. Untuk kelompok 1 sebentar materinya apa, Pak kasih. Kelompok 2 itu materinya apa, kelompok 3 itu materinya apa, kelompok 4 itu materinya apa. Ya, kalau kita sudah mengerjakan tadi cover bukunya, jadi sekarang kita masuk ke sesi diskusi kelompok.
Ya, karena tadi sudah dibagikan kelompoknya, silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi berkaitan dengan tugas di kelompoknya masing-masing. Yang kelompok 1 itu materinya apa tadi? Pentingnya desain cover buku. Ya, pentingnya desain cover buku. Ini kelompok 1, judulnya pentingnya desain cover buku. Terus yang kelompok 2 materinya apa? Penjelasan tentang cover buku yang menarik. Ya, penjelasan tentang cover buku yang menarik. Kenapa cover buku itu dikasih lebih menarik lagi? Ya, silakan berdiskusi dan silakan mencari referensi di internet ya. Silakan buka internetnya, cari referensi dari diskusi dari judul materinya. Ya, silakan. Ya, silakan diskusi, silakan mepet, silakan bergabung untuk berdiskusi ya. Silakan bergabung untuk berdiskusi. Oke, jadi untuk sesi diskusi kelompoknya kita sudah selesai. Sekarang kita masuk pada presentasi masing-masing kelompok ya. Jadi setiap kelompok harus mempertanggungjawabkan tugas yang sudah diberikan setiap kelompoknya. Ya. Nah, sekarang jadwalnya untuk mempresentasikan materi yang sudah didiskusikan di setiap kelompoknya. Nah, ini Pak persilakan kelompok yang presentasi sekarang itu Pak minta kelompok 1. Ya, silakan berdiri kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, perkenalkan diri kamu, siapa namanya dari ya, silakan perkenalkan diri dari kelompok 1. Ya. Selamat siang pada teman-teman. Siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pentingnya desain cover buku. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Irene Chelsea Barera. Saya Imelda Monika. Saya Gabriela Sienkabu. Saya Bangsa Angkal. Saya Yohanes Manuswanti. Baik, langsung saja kami akan bahas materi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi yang kita diskusikan pada hari ini adalah tentang pentingnya desain cover buku. Mungkin menganggap desain cover buku itu tidak terlalu penting. Sebagai perancang grafik, saya menganggap desain cover buku itu adalah bagian dari teknik yang memerlukan perhatian khusus. Sama seperti kemasan produk lainnya, desain cover. Baik, itu saja materi tentang pentingnya desain cover buku. Sekarang kami beri kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi kami. Oke, jadi tadi sesi mereka sudah memaparkan materinya ya. Kita tepuk tangan dulu, aplaus dulu. Ya. Oke, jadi luar biasa sekali mereka sudah memaparkan materi ya. Materi ini sangat menarik sekali. Nah, sekarang Pak kasih kesempatan dari kelompok 2, karena yang presentasi adalah kelompok 1, dari kelompok 2 Pak kasih pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan ke kelompok 1 berkaitan materi yang mereka sudah papar atau presentasikan. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok. Perkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Clotilda Ayuna Nisgat dari kelompok 2. Di dunia ini terdapat sangat banyak desain dengan ciri khas yang berbeda-beda. Salah satunya adalah cover buku. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, apa arti dari desain itu sendiri?
Ya, sebelum dia jawab, kita tepuk tangan dulu yang bertanya. Ya, oke. Jadi silakan kelompok 1 untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 2 ya. Ya, silakan menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan Anda sangat kami menjawabkan. Desain artinya membuat, membentuk, menandai atau menunjuk sebuah objek baru. Oke, silakan tepuk tangan. Ya, pas ya. Ya, silakan tepuk tangan. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir dari kelompok 4. Ya, silakan dari kelompok 4 kita aplaus dulu, Ya, oke. Silakan pertanyaan dari kelompok 4 untuk kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Anda telah berikan kepada kami. Oke, jadi di sini perkenalkan, nama saya Kristiano Elnakaktu. Saya ingin mempertanyakan tentang apa tujuan desain. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Ya, apa tujuan desain? Ya, silakan kelompok 1 menjawab. Kira-kira apa tujuan desain di situ? Ya, silakan menjawab. Nama siapa, Nona? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Noel. Saya Gabriela Suceri Pagu dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan. Jadi, apa tujuan desain? Pada dasarnya, tujuan utama desain adalah untuk membentuk kita sebagai manusia, merancang suatu objek agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain itu, ada beberapa tujuan desain lainnya, seperti untuk menciptakan objek, sistem, struktur, atau komponen yang bermanfaat bagi manusia. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan. Luar biasa sekali. Ya, jadi itu sudah selesai ya presentasi dari kelompok 1. Jadi silakan duduk. Ya, silakan ambil posisinya. Ya, kembali duduk. Jadi Pak yakin juga mereka pasti akan bersaing dengan kelompok 1. Ya, dari ketua kelompok 1 silakan dipresentasikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi kelompok kami tentang cover buku yang menarik. Apakah teman-teman sering melihat cover buku? Ternyata cover buku itu bisa menunjukkan isi dari sebuah buku. Isi yang ada di dalam buku sudah terlihat jelas. Dari cover buku, baik itu dari bagian-bagiannya maupun dari unsur yang terkandung di dalam cover buku. Biasanya berupa tulisan, gambar atau ilustrasi yang menerangkan sebuah buku bacaan. Jika gambar pada cover buku kurang menarik, maka tidak akan menarik minat baca seseorang. Oleh karena itu, pembuatannya perlu dilakukan dengan baik. Apa yang dimaksud dengan cover buku? Cover buku juga dikenal dengan istilah sampul buku. Cover buku merupakan cermin dari keseluruhan isi buku. Bagaimana unsur-unsur dan terdapat pada cover buku? Dengan adanya cover buku, kita bisa lebih mudah membedakan buku khusus untuk pendidikan, bisnis, politik, buku-buku untuk remaja maupun buku-buku untuk bacaan anak-anak. Dari kelompok kami, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan cover buku. Oke, jadi kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi luar biasa sekali kelompok 2 sudah mempresentasikan. Jadi Pak memberikan kesempatan kepada teman-teman di kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4 untuk bertanya. Ini Pak kasih kesempatan yang pertama untuk bertanya dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan bertanya ya. Ya, silakan berdiri untuk bertanya di kelompok 2. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Irene Chelsea Parera. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menanyakan kepada kelompok 2. Dari pengertiannya sendiri, cover buku merupakan salah satu bagian luar dari buku yang terdiri dari judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan gambar yang mewakili isi. Dari cover buku juga memiliki beberapa bagian. Dapatkah Anda menyebutkan bagian-bagian cover buku tersebut? Baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok bertanya dari kelompok 1. Aplaus dulu. Ya, silakan dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari teman kelompok 1.
Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami dari kelompok 1. Cover buku sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian utama, antara lain cover depan yang biasanya terdiri dari judul buku, penerbit, penulis, dan menonjolkan desain cover. Kedua, cover belakang yang biasanya terdiri dari ringkasan mengenai penjelasan atau petunjuk dari isi buku itu. Yang ketiga, punggung buku. Umumnya akan disesuaikan dengan ketebalan buku. Buku yang terlalu tipis tidak menggunakan punggung buku. Ya, jadi untuk sesi diskusi dan presentasinya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke refleksi ya, kegiatan refleksi pembelajaran. Nah, ini Pak mau tanya, pembelajaran kita sudah selesai ya, menanyakan kira-kira pembelajaran hari ini kita pembelajarannya apa? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, silakan. Ya, berdiri. Menggunakan menu dan ikon serta membuat cover buku yang menarik pada perangkat dengan pengolah kata. Ya, menggunakan ikon serta membuat cover buku yang menarik pada perangkat guna pengolah kata. Silakan tepuk tangan. Nah, sekarang ini Pak mau tanya lagi, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari semua pembelajaran kita hari ini? Silakan di belakang, silakan memberikan kesimpulannya. Ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah membuat cover buku yang menarik. Iya, jadi satu yaitu membuat cover buku yang menarik. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri. Mendesain cover buku. Iya, mendesain cover buku. Yang laki-laki, ayo siapa? Ya, yang laki-laki satu orang berdiri. Ya, di sana. Silakan. Menentukan dimensi cover. Iya, menentukan dimensi cover buku. Cover buku. Ya, ada lagi ya, silakan. Lagi. Kombinasi warna. Mengkombinasi warna. Ya, tadi sudah. Nah, sekarang Pak akan menyampaikan materi untuk minggu depan ya. Ya. Jadi tentang aplikasi PowerPoint. Nah, aplikasi PowerPoint ini nanti aplikasi untuk media presentasi. Nah, media presentasi ini tadi contohnya seperti yang ada di depan ini. Ini adalah program aplikasi PowerPoint. Nah, itu materi kita minggu depan ya. Itu materi kita minggu depan. Nah, sekarang Pak mau tanya, kira-kira hari ini kalian senang tidak dengan pelajaran hari ini? Sangat senang sekali, Pak. Oke, jadi sebelum pembelajaran kita ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita sekali lagi untuk tepuk tangan. Ya, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini Pak akan mempercayakan lagi ketua kelas untuk membawa kita dalam doa penutup. Pak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Allah Bapa di dalam surga, puja serta puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan kami puji kini, besok dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, silakan kembali ke tempat, kita tepuk tangan. Jadi ketua kelas sudah membawa kita doa penutup ya, karena kita sudah jam terakhir, kita jamnya sudah lapar. Silakan pulang ke rumah, jangan singgah kemana lagi. Sampai di rumah silakan makan dan istirahat. Besok pagi kita kembali sekolah untuk mengikuti KBM.